Pada video ini kita akan mempelajari tentang uji beda non-parametrik. Pada saat kita kemarin mempelajari distribusi variabel, kita sudah bisa mengetahui variabel yang terdistribusi normal dan yang tidak terdistribusi normal. Apabila kita melakukan uji beda, apabila data itu terdistribusi normal, kita menggunakan uji beda parametrik yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, apabila variabel itu tidak terdistribusi normal, kita akan melakukan uji beda non-parametrik yang akan kita fokuskan pada hari ini. Uji beda non-parametrik seperti halnya uji beda parametrik juga kita bagi menjadi dua macam untuk membandingkan dua kelompok. Uji beda non-parametrik pertama membandingkan antara kelompok yang independen. Contohnya membandingkan antara misalnya kadar gula darah puasa antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Ini merupakan padanan dari independen t-test. Uji yang akan kita gunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, sedangkan kemudian uji beda non-parametrik yang kedua adalah padanan dari paired t-test yang membedakan antara satu kelompok yang diukur dua kali. Misalnya kadar gula darah puasa sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk statistik parametrik kita menggunakan uji beda paired t-test, sedangkan untuk uji beda non-parametrik kita menggunakan Wilcoxon sign rank test. Nah, untuk video sekarang kita hanya fokus pada satu uji beda non-parametrik, yaitu Mann-Whitney. Untuk uji beda Wilcoxon sign rank test akan saya buat pada video berikutnya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan uji beda non-parametrik Mann-Whitney, ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan pada variable view ini. Akan tetapi supaya memperjelas, saya akan langsung melakukan uji beda Mann-Whitney terlebih dahulu, dan nanti akan saya tunjukkan mengapa kita harus melakukan perubahan di beberapa hal ini. Nah, kita akan melakukan uji beda untuk data-data yang tidak terdistribusi normal. Sedikit mengulangi bahwa data yang tidak terdistribusi normal adalah kadar gula darah puasa, baik pretest maupun post-test, kadar gula darah 2 jam setelah makan, baik pretest maupun post-test, A1C pretest maupun post-test, dan tekanan darah pretest maupun post-test. Walaupun kita lihat ada beberapa kolom di sini yang menunjukkan bahwa datanya terdistribusi normal di atas 0,05. Tetapi karena ini hanya ada pada satu kelompok saja, tidak pada kedua kelompok, maka kita tetap akan menggunakan uji beda non-parametrik. Seperti itu. Kita masuk kembali kepada uji beda non-parametrik padanan dari independent t-test atau Mann-Whitney. Bagaimana cara kita melakukan? Kita klik Analyze, dan kita klik non-parametric test. Kemudian untuk kali ini kita pilih ini dulu, legacy dialog, dan kemudian kita pilih dua independent samples. Kita klik dua independent sample. Pada dasarnya seperti halnya box pada independent t-test, kita masukkan variabel-variabel yang kita teliti di sini, dan kita masukkan variabel perlakuan di sini. Kita sudah mengetahui bahwa yang tidak terdistribusi normal adalah variabel-variabel ini, oleh karena kita masukkan. Dan kemudian yang sistole dan diastole juga tidak terdistribusi normal saat pretest maupun saat protest kita masukkan. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah seperti ini. Di sini variabel perlakuan tidak ada. Kita lihat bahwa harusnya variabel perlakuan itu ada setelah status merokok. Di sini tidak ada di dalam menu, sehingga kita tidak bisa memindahkan variabel perlakuan itu di sini. Nah, kenapa kita tidak bisa memindahkan di sini dan di sini tidak ada? Karena kita lihat bahwa ini bentuknya adalah nominal, ini kan nominal ya, tapi ini ada tulisannya A. Artinya ini merupakan variabel yang bukan variabel angka. Rupanya uji non-parametrik ini tidak bisa menggunakan variabel yang variabelnya bentuknya bukan angka atau bukan numerik. Oleh karenanya terpaksa ini kita tekan cancel, dan kemudian kita lihat untuk variabel perlakuan, kita lihat bahwa ini bentuknya string, bukan numerik. Nah, ini walaupun nominal, tapi ini nominalnya adalah nominal string. Nah, ini harus kita ganti menjadi numerik. Dan kemudian ada konsekuensinya dengan kita ganti menjadi numerik. Ini kita ganti menjadi numerik, kemudian kita lihat datanya menjadi seperti apa. Untuk perlakuan kita lihat bahwa ternyata datanya menjadi kosong. Tadi ini terisi C, kontrol, sampai
probandus atau subjek nomor 22, kemudian I sampai terakhir. Nah, di sini dia sudah tidak bisa lagi karena tadi string, kontrol, dan C dan I itu tidak bisa dibaca oleh variabel numerik. Oleh karenanya terpaksa kita beri tulisan kembali, kita beri angka 1 karena kita sudah tahu bahwa untuk yang pertama ini adalah kelompok kontrol sampai nomor 22, Anda bisa memberi nama apa saja. Nah, ini saya memilih angka 1 dan angka 2. Jadi 1 mewakili kontrol, sedangkan 2 mewakili perlakuan. Nah, ini saya tulis dulu di sini. Sudah, kemudian saya save. Nah, ketika kemudian saya save, ini misalnya kemudian saya save menjadi, ini karena kebetulan data ini belum saya save, nanti mungkin untuk data Anda sudah langsung save tanpa muncul box ini, tidak masalah. Data statistik untuk non-parametrik. Untuk uji non-parametrik tepatnya. Saya tulis save as. Nah, ini kita sudah akan bisa melakukan apa yang tadi kita ingin lakukan. Uji beda non-parametrik dengan 2 independent samples atau min-Whitney. Di sini kita masukkan kembali apa yang tadi kita ingin uji, yaitu kadar gula darah, puasa 2 jam maupun A1C, serta sistol dan diastolnya kita masukkan. Dan ini untuk grouping variabel ini sudah bisa dimasukkan di sini. Tadi kan hilang, sekarang masih ada, sudah ada. Dan kemudian kita define menjadi yang kontrol adalah angka 1 dan yang perlakuan adalah angka 2. Kemudian continue, kita pilih min-Whitney. Ada beberapa jenis uji independent test parametrik, tapi kita fokus dulu di min-Whitney supaya tidak terlalu kompleks. Kemudian ini kita tekan OK. Setelah kita tekan OK, kita akan mendapatkan output seperti ini. Ingat bahwa di sini adalah rata-rata ranking, jadi bukan rata-rata nilai kadar gula darah. Kalau nilai kadar gula darah itu tidak sekian ya, ini terlalu rendah untuk kadar gula darah. Jadi mohon ini dipahami, ini bukan nilai rata-rata dari kadar gula darah, tapi ini ranking. Nah, mungkin untuk konsep min-Whitney itu dihitung seperti apa, bisa dipelajari sendiri, saya tidak ingin terlalu kompleks. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini adalah min rank, bukan nilai aslinya. Dan kita lihat ini untuk kelompok kontrol ada 22, kelompok perlakuan ada 20, ini semua sudah konsisten, berarti datanya sudah valid. Nah, kemudian untuk statistiknya kita tinggal melihat di bawah ini. Untuk min-Whitney, ini kita lihat untuk signifikansinya adalah demikian. Ini semua di atas 0,05, bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Baik pada saat pretest, ini kadar gula darah maupun tekanan darah saat pretest, maupun pada saat post-test. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata di saat pretest tidak ada perbedaan, dan saat post-test juga tidak ada perbedaan. Sedikit banyak kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin memang tidak ada manfaat yang lebih dari program itu dibandingkan kontrol berdasarkan ini. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk uji beda non-parametrik min-Whitney. Untuk uji beda padanan dari PERT test, yaitu Wilcoxon Sign Rank Test, akan saya buat pada video selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih.